Dan tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Malam ini kita mengucap syukur. Ya, tadi dikatakan Yesus bertambah 1 manusia. Walaupun orangnya tidak ada di sini karena ada di Kediri mengikuti belajar ya khusus bahasa Inggris. Artinya setelah 3 bulan yang 3 bulan dia pintar bahasa Inggris ya. Nah, iya. Baik, kita lanjutkan firman Tuhan terakhir malam yang lalu dari pasal 3 ayat 17 dan 18. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah dan kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 19. Mari kita baca bersama 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, baik itu kepada jemaat Laodikia. Bukan saja jemaat, tetapi juga malaikat jemaat atau gembala jemaat yang ada di Laodikia. Yaitu apa? Barang siapa kukasihi. Saudara, perhatikan tentang kata ku, itu adalah bicara tentang pribadi Tuhan. Kukasihi, itu yang pertama. Ia kutegur dan kuhajar. Jadi orang yang dikasihi Tuhan itu disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Iya. Tetapi orang yang dikasihi, yang dicintai, disayangi Tuhan itu dikatakan bahwa ia atau orang itu kutegur, jadi Tuhan yang tegur begitu. Berikut, dan kuhajar. Iya. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar malam ini bahwa Tuhan kalau Dia mengasihi kita atau dalam bagian ini jemaat Laodikia, Dia akan tegur kita, saudara-saudara. Bukan cuma ditegur sama Tuhan, tapi juga dihajar sama Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya muncul pertanyaan, kenapa kok Tuhan saudaraku menegur dan menghajar orang yang dikasih oleh Tuhan? Itu tentunya karena ada kesalahan pelanggaran, saudara-saudara. Kalau saudara kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat jahat, Tuhan tidak akan menegur dan tidak akan menghajar kita. Sama dengan saudara, perhatikan baik-baik, kita semua ini orang tua punya anak. Iya. Tidak ada di antara kita ini orang tua mau anak kita, saudara-saudara, maaf cakap, jadi apa namanya? Jadi tidak baik atau tidak berhasil atau menjadi anak yang jahat. Ya, tidak ada. Iya. Saudara, perhatikan bahwa saudara mengajar mereka, mendidik mereka, mengasuh mereka, memberi segala sesuatu yang terbaik
patuh, tunduk, dengar-dengaran, ikuti semua kemauan saudara, saudara tidak akan pernah memberi teguran yang keras, apalagi menghajar dengan anak saudara. Apa alasannya? Tidak ada, saudara-saudara. Orang dia lurus kok, dia patuh, saudara-saudara. Tapi coba saudara, karena saudara sayang itu anak saudara, iya, saudara mengasihi dia, saudara yang terbangun di dalam mindset hati doa saudara adalah anak ini mesti jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses, jadi orang yang takut Tuhan, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia harus lebih baik daripada saya. Itu ya amin, saudara-saudara, seperti itu. Tapi saudara ketika dia mulai melanggar nasihat saudara, aturan saudara, ajaran saudara, didikan saudara, pendisiplinan saudara kepadanya, saudara akan melakukan apa? Saudara mungkin mulai membangun saudaraku pengertian dan memberi contoh. Apa yang terjadi bisa kita saudara. Saya punya orang tua ngajar saya seperti begitu. Walaupun mama saya itu tidak bisa baca saudara. Tapi kalau dia mengajar saya sudah dari kecil, saya cuma diajar sampai kelas 6 SD. Lepas dari itu sama diri. Dia menegur, lalu dia memberi contoh saudaraku apa yang terjadi dalam kampung itu di antara orang-orang yang sudah katakanlah bertumbuh begitu atau sebaya saya. Jadi saya mudah menangkap begitu. Iya. Tapi kalau anak itu saudara yang dalam Tuhan tidak juga berubah, nada saudara akan naik. Iya kan? Lebih keras gitu. Tidak saudara, nada saudara mau cakap lebih keras lagi. Dan kelihatan berat-berat lehernya saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara sedang menegur anak saudara yang dalam supaya berhenti dari hal-hal yang saudara pandang itu tidak baik terhadap anak saudara. Saudara yang tidak berubah kepada, saudara berdoa juga berdoa. Tuhan kasih hikmat sama saudara, hajar sama dia saudara yang dalam Tuhan. Saudara hajar dan saudara hajar betul-betul untuk apa? Supaya anak ini berubah dari sikap yang tidak patuh, tidak dengar-dengar kepada saudara. Dan saudara salah kalau saudara biarkan anak itu dalam kesalahannya, kesalahan demi kesalahan, itu sama dengan saudara setuju dengan itu kalau saudara tidak menegur dan tidak menghajar untuk anak itu sadar saudara. Memang tanggung jawab orang tua itu besar. Seperti itu nah. Kurang lebih Tuhan seperti itu saudara-saudara. Iya, seperti itu. Jadi saudara melihat bahwa ketika Tuhan katakanlah menegur kita atau menghajar kita, apakah yang terjadi kepada orang lain saudara? Itu perhatikan kalimat ini. Barang siapa ku kasihi. Jadi koridornya itu dalam bingkai karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Karena Tuhan sayang, karena Tuhan cinta kepada kita, saudara. Kemudian Tuhan menghajar kepada masing-masing kita, menegur itu saudaraku dengan sesuai dengan saudara kepada Tuhan karakter kita masing-masing, saudara-saudara. Iya. Sesuai dengan kondisi keadaan karakter kita masing-masing. Itu. Saudara dan saudara Tuhan, Tuhan menghajar menegur setiap orang itu berbeda-beda caranya. Saya bilang tadi sesuai dengan karakter orang itu masing-masing. Sama dengan saudara punya anak 2, 3 sekian orang itu karakternya beda-beda. Dan saudara tidak boleh sama yang pertama sampai yang kesekian saudara sebagai orang tua mengetahui karakter anak itu masing-masing. Dan saudara masuk
menghajar dan menegur sesuai dengan karakternya, saudara kasih dalam Tuhan. Begitu saudara kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana saudaraku dari kita ketika Tuhan saudaraku menegur dan menghajar kita? Reaksi dan tindakan dari kita langsung mengerti itu, saudara. Maka dikatakan apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi rupanya teguran Tuhan, ajaran Tuhan kepada kita itu saudara dikasih supaya kita maksudnya bertobat, saudara-saudara. Bertobat dari sesuatu kesalahan sudah dikasih dalam Tuhan, dari sebuah dosa atau sebuah kejahatan yang kita buat di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Iya, maka Tuhan bilang kita mesti merelakan hati kita. Iya, merelakan hati kita itu menerima hajaran Tuhan itu, teguran Tuhan itu, saudara. Lalu tidak hanya sampai kepada merelakan hati, tetapi kita mesti bertobat, saudara-saudara. Kata bertobat itu berarti berhenti. Apakah itu dari sebuah kesalahan, apakah itu dari sebuah dosa, apakah itu dari sebuah kejahatan, mesti bertobat, berhenti daripada kesalahan, dosa dan kejahatan itu, saudara-saudara. Itu maksud tentang kata apa namanya? Bertobat di situ, saudara dalam Tuhan. Baik, kita akan masuk pada penjelasan selanjutnya. Iya. Pertanyaannya, kita harus bagaimanakah respon kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap teguran dan hajaran Tuhan? Kalau Tuhan menegur dan menghajar kita, pertama tadi adalah merelakan hati. Kita mesti terima, gitu loh. Terima, saudara yang kasih dalam Tuhan, hajaran Tuhan, teguran Tuhan kepada kita. Lalu berikut tadi dikatakan bertobat, berhenti, begitu. Nah, kita akan melihat saudara kasih dalam Tuhan yang berikut pengembangannya adalah saudara kasih dalam Tuhan di mana kita harus insaf. Iya, insaf itu definisinya ialah di mana kita menjadi sadar, iya, dari segala kesalahan, kekeliruan, dosa atau kejahatan yang kita lakukan. Kemudian kita bertindak dengan cara menjauhkan diri, saudaraku, dari segala perbuatan atau kesalahan atau dosa atau saudaraku apa yang Tuhan tidak inginkan kita buat melalui teguran dan ajarannya itu. Mari kita lihat dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Baik, saya akan baca ayat yang ke-5 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-6. Ulangan pasal 8 ayat 5 dan ayat 6 demikian. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. 2, 3. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah sebelum kita masuk dalam ayat bahasa ini, bagaimana kalau orang itu tidak mau merelakan hatinya, tidak mau insaf dalam bagian ini, tidak mau bertobat? Nah, itu saudara yang dalam Tuhan. Saya melihat Allah menegur menghajar itu tidak sekali, saudara. Ada tahapannya. Iya. Pertama tidak juga. Yang kedua lebih naik lagi itu, saudara. Yang ketiga tambah lebih keras lagi, saudara. Iya. Dan berikut saudara dalam contoh, kalau tidak saudara dalam Tuhan akan lewat dengan itu, akan meninggal
alias saudara kasih dalam Tuhan, dia mati tidak selamat. Kenapa saudara kasih? Ada teguran hajaran pertama, tidak juga saudara. Dinaikkan lagi masalah tingkatan hajarannya itu tegurannya. Tidak juga saudara. Sampai kepada tingkat koma saudara. Iya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau juga tidak saudara kasih dalam Tuhan, ya udah mati dalam keberdosaannya dia. Dia menanggung saudara kasih dalam Tuhan dosanya sendiri. Iya. Jadi begitu saudara. Jadi supaya kita tahu. Iya. Tetapi kalau orang saudara bertobat dan insaf saudara, selesai semua. Iya. Selesai. Tuhan tidak akan hajar dan tegur lagi karena apa? Dia selesai di situ, maksudnya dia sadar, dia bertobat, dia insaf. Begitu saudara. Nah, dalam Ulangan pasal yang ke-8 yang kita baru baca pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di mana Tuhan bicara kepada orang Israel, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Iya. Jadi Tuhan itu begitu saudaraku, dengan saudara kasih dalam Tuhan teguran firman Allah yang manis. Ia tumbuh dengan baik, dia terus mengalami peningkatan begitu saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Tuhan saudara kasih dalam Tuhan membuat kita menjadi insaf untuk apa? Ayat yang ke-6 itu. Oleh sebab itu engkau. Iya. Jadi Tuhan membuat kita untuk insaf itu yang pertama adalah supaya kita ini kembali berpegang kepada perintah Tuhan Allah itu. Iya. Jadi maksud Tuhan menegur itu supaya insaf, supaya kita kembali berpegang kepada saudaraku perintah Tuhan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan hidup menuruti jalan. Iya. Jalan yang bagaimana? Yang ditunjukkannya kepada kita saudara-saudara. Jadi dia mau supaya kita itu berjalan menurut jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, sudah arahkan untuk kita berjalan di dalam Dia, dalam Tuhan. Begitu maksudnya saudara-saudara. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini hidup takut akan Tuhan selalu. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika orang sudah menjadi insaf, adalah untuk berpegang kepada perintah Tuhan. Yang kemudian hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan apa? Takut akan Tuhan. Iya. Jadi itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maksud tujuan daripada teguran dan ajaran Tuhan kepada kita. Nah, saudara itu bukan saja kepada saudara jemaat, kepada kami juga hamba-hamba Tuhan. Jadi sama saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, kita akan lihat apa maksud tujuan Tuhan menegur dan menghajar kita. Saudara, khususnya dalam konteks malam ini adalah jemaat Laodikia. Yang kedua, supaya kita ini dikatakan tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Iya. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Iya. Baik, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kalau kita kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, sudah lebih lebih apa daripada Rasul
hajaran tadi, teguran itu dipakai oleh Paulus dengan kata hukuman. Iya, hukuman dari Tuhan. Iya. Maksudnya apa? Dibilang kita dididik oleh Tuhan. Iya, kita dididik atau kita diberi pendisiplinan, begitu saudara. Iya, dididik, diberi pendisiplinan saudaraku oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita ini tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi jelas bahwa atas dasar karena Tuhan mengasihi kita, tadi dipakai tentang kata tegur dan dikasihi. Paulus menggunakan tentang saudara yang dikasihi dalam Tuhan dihukum oleh Tuhan. Apa tujuannya? Adalah kita dididik, kita disiplin, pendisiplinan dari Tuhan, supaya kita ini jangan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi Tuhan tidak mau baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, saudara-saudara, supaya dihukum bersama-sama dengan dunia ini atau orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak mengenal kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang, saya mesti didik, saya mesti pisahkan, saya mesti mendisiplin kamu dengan apa? Dengan hukuman ini, supaya kamu sadar, supaya kamu bertobat, supaya kamu insaf. Iya. Dan kalau sudah insaf, sudah bertobat, ya tidak ada masalah lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menjadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita membuka dari surat Ibrani pada pasal yang ke-12, ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Iya. Surat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6. Baik, saya akan baca ayat yang ke-5 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat 5 demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 2, 3. Iya, kita masuk lebih keras lagi Tuhan, supaya kita mengerti, ya. Dan sudah lupakah kamu, kata Ibrani, akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Iya. Apa itu katanya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Iya. Jadi saudaraku, perhatikan itu bahwa kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan, penghajaran teguran Tuhan, dan tadi Paulus menggunakan tentang hukuman Tuhan terhadap kita, saudara. Mengapa saudara dikasihi dalam Tuhan? Dikatakan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Iya. Jangan katanya kita putus asa, saudara, ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, saudaraku, dengan teguran itu, dengan hajaran itu, dengan hukuman itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Iya. Mengapa saudara dikasihi? Jangan putus asa, katanya saudara. Iya. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan yang pertama menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kita, saudara-saudara, tidak boleh juga kalau ada di antara kita sesama jemaat atau hamba Tuhan atau siapapun begitu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak boleh menghakimi saudara-saudaraku atau menjas atau apalah namanya begitu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena
Karena dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama dia, saudara kasih. Bukan karena Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak suka saudara, dilepas gitu loh. Ini karena dikatakan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang itu adalah bentuk kasih sayang cinta Tuhan gitu. Saudara kasih. Seperti dibilang tadi, jangan putus asa saudara. Relakan datanya hati kita begitu kan saudara kasih oleh Tuhan. Dan berikut, dan ia atau Tuhan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Iya. Karena Tuhan mengasihi dan karena Tuhan mengakui orang itu sebagai anak, maka saudara, Tuhan menyesal orang itu saudara. Tuhan menghajar orang itu saudara. Tuhan menghukum orang itu saudara yang dalam Tuhan. Kenapa? Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi dan apa lagi? Bukti Tuhan mengakui orang itu sebagai anaknya saudara-saudara yang dalam Tuhan. Seperti itu. Iya. Kita masuk pada yang terakhir saudara yang dalam Tuhan. Yang keempat yaitu bertobatlah. Iya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Iya. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Wahyu 2 ayat yang kelima, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Yang terakhir adalah bertobat kata Tuhan kepada jemaat Efesus ini dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Tadi saya sudah mencoba membedah bagaimana kalau tidak bertobat. Ini dibilang Tuhan bilang, aku akan ambil kaki dia daripadanya. Seperti itu saudara kasih. Lalu kaki diamnya apa? Lepas saudara kasih dalam Tuhan. Lepas saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa diambil? Saudara kasih dalam Tuhan kaki dia itu saudara kasih dalam Tuhan. Dan kalau sudah itu sudah demikian saudara kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang tadi awal saudara. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jalannya adalah kembali saudara kasih dalam Tuhan, melakukan apa yang sudah dilakukan di dalam Tuhan begitu saudara. Kalau tidak, Tuhan ambil semua apa yang Dia punya saudara pada kita begitu saudara kasih dalam Tuhan. Lalu lepas sudah biarkan begitu saudara kasih dalam Tuhan. Nah kalau sudah dibiarkan Tuhan, saya ambil tentang Saul saudara. Saudara perhatikan ketika Saul saudara kasih dalam Tuhan dilepaskan oleh Tuhan begitu saudara, yaitu roh setan iblis datang kepada dia dan mengganggu dia saudara kasih dalam Tuhan. Seperti begitu saudara. Kenapa? Tuhan, roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Tuhan sudah utus saudara kasih dalam Tuhan Nabi Nathan untuk menasihati, memperingatkan dia. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi Saul tidak bertobat saudara. Dikatakan roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan ketika Tuhan mundur daripada Saul, yang datang kepada Saul siapa? Iblis saudara-saudara yang datang kepada Saul. Dan mengganggu Saul terus saudara-saudara. Sampai kapan? Sampai matinya Saul saudara kasih dalam Tuhan. Nah ini saudara contoh yang kita angkat dalam firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan, roh Tuhan itu mundur daripada Saul karena berulang-ulang kali ditegur. Saudara kasih dalam Tuhan melalui Nabi Nathan, saudara kasih dalam Tuhan,
tidak mau sadar juga, udah seperti Ibrahim bilang, aku ambil kaki dia daripada. Nah kalau Tuhan mundur dan ambil kaki dia itu saudara, yang akan datang adalah roh iblis saudara. Iya. Baik saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua saudara untuk mengerti hal ini, bahwa Tuhan mengasihi orang yang saudaraku ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Kepada jemaat Laodikia seperti itu saudara, kita juga masih mempunyai perjalanan hidup kita ke depan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, mari kita, saya bilang tadi kan, kalau kita hidup manis benar berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin saudara dihajar dan ditegur oleh Tuhan. Tidak saudara. Tapi kalau kita mulai menyimpang, ada hal-hal yang kita sengaja begitu saudara kasih, mulai Tuhan tegur saudara kasih ingat begitu saudara. Karena apa? Dia mengasihi kita, kata Tuhan. Dia sayang, dia cinta, dia mengakui kita sebagai anak. Maka dibilang relakanlah hatimu, bertobatlah, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan, dan jangan putus asa ketika saudara itu alami hal itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak boleh saudara kasih. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini yang memberi kami, Tuhan, pemahaman dari apa yang coba hamba-Mu sampaikan, ulas dari firman-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Namun Roh Kudus-Mu lah yang memeteraikan dan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami semua, ya Bapa, agar kami hidup melakukan firman-Mu berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan tolong kami sebagai yang mendengar firman Tuhan malam ini, bahkan juga jemaat-Mu yang akan mendengar firman Allah ini melalui siaran ulang, kiranya Roh Kudus yang mampu menjangkau setiap pribadi, setiap hati kami Tuhan, untuk tetap hidup dan tinggal di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa sumber segala berkat yang memberkati semua pekerjaan, semua karya, semua usaha, bisnis, perdagangan umat-Mu, pendidikan, perkuliahan mereka, diberkatilah oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami doakan buat semua umat-Mu, kami mohon perlindungan pemeliharaan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, pagari umat-Mu dengan bala tentara surga-Mu, jauhkan segala kelemahan, sakit, penyakit apapun yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kami juga berdoa berpas langit, Tuhan terus pulihkan dan sempurnakanlah Tuhan kesehatan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong menjadi dapat pulang dari rumah sakit Tuhan dan istirahat isolasi di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan kepada-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan atas pemerintah kami, atas seluruh rakyat bangsa Indonesia, atas gereja umat-Mu di bangsa ini Bapa. Lindungi, pelihara kami semuanya, tutup bungkus dengan kuasa Yesus, bahwa kami aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berkati makan, minum, pakai, keuangan umat-Mu Tuhan. Berkati lumbung-lumbung umat-Mu. Perintahkanlah berkat-berkat-Mu Tuhan ke dalam lumbung-lumbung mereka. Haleluya. Terima kasih. Tiba saja mereka kembali ke rumah sertai pimpin. Tiba tidak kekurangan segala apapun yang baik dan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya menyerahkan segenap hati kepada Tuhan.
terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baik, damai sejahtera sukacita penghiburan daripada Allah Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyusul kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Tuhan selama